Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Ananda soleh-soleh sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini Ustadz akan melakukan pembahasan kembali tentang soal pengayaan yang telah kita kerjakan bersama-sama pada hari Senin. Nah, tujuannya adalah ketika kita mengerjakan mid test nanti, kita bisa memahami bagaimana cara-cara kerja soal pengayaan kemarin itu. Oke, nah langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, pembahasan kemarin tetap pada bilangan bulat. Nomor 1. Suhu di suatu tempat daerah lempeng adalah 1 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jika ditulis dalam bilangan bulat adalah 1 derajat di bawah 0 derajat. Nah, tentunya ini merujuk ke angka negatif. Maka jawabannya adalah negatif 1. Jika dibilang 1 derajat di bawah berarti dia merujuk ke angka negatif. Oke. Soal berikutnya. Bilangan-bilangan berikut yang terurut dari terkecil adalah terurut dari terkecil, maka cara mengerjakannya adalah negatif lebih kecil dari positif. Maka selanjutnya semakin besar angka negatif, maka semakin kecil nilainya. Pertama, negatif lebih kecil daripada positif. Kemudian, semakin besar angka negatif, maka semakin kecil nilainya. Nah, maka jawabannya adalah A, negatif 8, negatif 3, negatif 1. Nah, soal berikutnya. Negatif 18, titik, negatif 18. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, tentu saja kita tahu bahwa ini jawabannya adalah B. Negatif 18 sama dengan negatif 18. Negatif 31 ditambah 10 sama dengan. Nah, cara mengerjakannya adalah jika soalnya berbeda tanda, maka kita kurangkan terlebih dahulu soalnya. Oke. Kita kurangkan terlebih dahulu dengan cara angka yang lebih besar kurang angka yang lebih kecil. Untuk jawaban tanda yang digunakan, positif atau negatif, dilihat dari angka yang lebih besar. Maka cara kerjanya, angka lebih besar dikurang angka lebih kecil. 31 dikurang 10, hasilnya 21. Kemudian, karena angka yang lebih besar memiliki tanda negatif, yaitu kan 31 ini memiliki tanda negatif, maka hasilnya kita gunakan tanda negatif sehingga jawabannya adalah negatif 21 yaitu B. Soal berikutnya. 83 ditambah negatif 19. Nah, cara mengerjakannya adalah jika tanda tambah bertemu tanda negatif, maka berubah menjadi kurang. Ingat ya, jika tanda tambah bertemu negatif, maka berubah menjadi tanda kurang. Nah, dari awalnya 83 ditambah negatif 19 berubah menjadi 83 dikurang 19 sehingga hasilnya 64 yaitu D. Kemudian negatif 153 dikurang 120. Nah, cara mengerjakannya adalah jika soalnya sama tanda, maka angkanya kita jumlahkan. Jika soalnya sama tanda, maka angkanya kita
jumlahkan. Untuk jawaban tanda yang digunakan positif atau negatif dilihat dari soalnya. Nah, ini kan sama-sama tandanya negatif. Ini 153 ini sama dengan 120 yaitu negatif. Karena tandanya sama, kita jumlahkan terlebih dahulu. Soalnya 153 ditambah 120 yaitu hasilnya 273. Karena soalnya sama-sama menggunakan tanda negatif, negatif 153 dikurang 120. Jadi 120 ini negatif ya Ananda soleh-soleh sekalian. Karena walaupun tandanya kurang, tapi kurang itu menunjukkan kalau dia negatif. Tapi kalau dia tanda tambah berarti dia menunjukkan dia positif. Nah, dalam hal ini 120 itu memiliki tanda di depannya itu ya kurang, yaitu negatif juga. Sama ya, kurang dan negatif itu. Jadi sama-sama tandanya. Maka hasilnya kita gunakan tanda negatif. Oke. Sehingga hasilnya itu negatif 273. Afan ya, dalam hal ini Ustadz salah menaruh option pilihan. Ya, sebenarnya situ negatif 273. Tapi jikalau ada Ananda soleh-soleh yang teliti, paham, ini tidak akan jadi masalah. Ya, Afan ya. Soal selanjutnya, nomor 7. 10 dikurang negatif 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, jika tanda kurang bertemu tanda negatif, maka berubah menjadi positif atau tanda tambah ya. Sehingga dari 10 dikurang negatif 10 berubah menjadi 10 tambah 10 yang menghasilkan 20, yaitu jawabannya C. Kemudian soal nomor 8. Negatif 7 dikali negatif 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kalikan terlebih dahulu angkanya ya. Jadi dikali dulu angkanya 7 kali 5. Kemudian hasil kali negatif dengan negatif adalah positif. Sehingga caranya seperti ini. Kalikan dulu angkanya 7 kali 5, kemudian negatif kali negatif positif sehingga hasilnya positif 35 yaitu B. Kemudian nomor berikutnya 14 dibahagi negatif 7. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, angkanya dibagi terlebih dahulu. Kemudian, hasil bahagi positif dengan negatif adalah negatif. Maka kita bagi dulu 14 bagi 7 yaitu 2. Kemudian positif bagi negatif, negatif. Maka hasilnya negatif 2. Maka jawabannya adalah A. Dan soal yang terakhir. Pada sebatang pohon kelapa, seekor tupai berada pada ketinggian 9 meter di atas tanah. Tupai itu naik ke atas lagi 3 meter, kemudian turun sejauh 5 meter ke bawah. Posisi tupai sekarang adalah titik-titik-titik meter di atas tanah. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, nah, cara mengerjakannya. Pada soalnya ini dijelaskan bahwa tupainya berada di ketinggian 9 meter. Nah, 9 meter di atas tanah atau 9 meter. Nah, kita ke posisi 9 ya. Ke titik 9, ke bilangan 9. Tupai itu naik ke atas 3 meter. Berarti dari 9 naik ke 3. Yaitu bagaimana caranya? 1, 2, 3. Nah, saat di ketinggian 3 meter berarti saat di ketinggian 9 meter ditambah 3 meter berarti posisi tupai berada pada ketinggian 12 meter. Kemudian turun sejauh 5 meter ke bawah. Dari 12 turun sejauh 5 meter berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi tupai sekarang adalah 7 meter. Yaitu jawabannya adalah C. Nah, seperti itu Ananda soleh-soleha. Jadi Ananda soleh-soleha sekalian, kembali perbanyak belajar, kembali perbanyak menonton video-video materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Insya Allah pada ujian tengah semester nanti, jika kita banyak belajar, insya Allah kita bisa menjawabnya. Ya, untuk itu Ustadz mengingatkan juga tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini kurangi aktivitas di luar rumah.
tetap rajin mencuci tangan, memakai masker, ya, Ananda soleh soleha, agar kita jauh atau aman dari COVID-19 ya, dan tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja Ananda soleh sekalian. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.